Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami tentang struktur material grafik. Nah, yang pertama, pengertian grafit. Grafit adalah salah satu bentuk allotrop karbon yang tersusun dari atom-atom karbon dalam struktur kristal berlapis heksagonal, di mana setiap atom karbon terikat dengan 3 atom lainnya membentuk lembaran-lembaran datar. Yang berikut kita masuk pada struktur grafit. Grafit memiliki struktur kovalen yang berarti bahwa setiap atom karbon terhubung dengan 3 atom karbon lainnya memiliki ikatan kovalen. Atom-atom karbon tersusun dalam pola heksagonal membentuk struktur seperti lembaran, dan lembaran-lembaran tersebut saling menempel melalui gaya yang lemah. Ada beberapa lembar yang saling menempel secara paralel. Pada grafik, atom-atom menunjukkan hibridisasi sp2. Lapisan-lapisan grafit secara individual dikenal sebagai grafena. Atom-atom karbon pada setiap lapisan tersusun dalam kisi sarang lebah yang panjang ikatannya 0,142 nanometer dan jarak bidang 0,335 nanometer. Jarak antar lapisan adalah 2,5, jarak bidang adalah 2,5, jarak antar atom pada setiap lapisan. 3 elektron dari setiap atom karbon digunakan untuk membuat ikatan sederhana dengan 3 elektron tetangga terdekatnya. Elektron keempat tetap berada pada tingkat ikatan. Elektron cadangan setiap atom karbon terdelokalisasi di seluruh lembaran atom dalam satu lapisan. Nah, di sebelah kiri di sini merupakan struktur dari grafit. Yang berikut kita masuk pada jenis-jenis grafik, di mana jenis-jenis dapat dibagi menjadi 2, yaitu grafik alami dan grafik sintesis. Nah, grafik alami itu adalah bentuk grafik yang secara langsung terbentuk melalui proses geologis alami, biasanya dari perubahan batuan metamorfoik yang kaya karbon seperti batuan karbonat atau batuan serpin. Yang kedua ada grafik sintesis, adalah grafik buatan yang diperoleh secara industri dari bahan karbon non-grafitik seperti kokas, minyak bumi, atau petroleum coke atau batu bara melalui proses pemanasan suhu tinggi sehingga 3000 derajat Celcius dalam lingkungan inert atau tanpa oksigen. Yang berikut grafit alami. Yang pertama, grafit lempengan, itu berbentuk serpihan, memiliki kemurnian yang tinggi, digunakan dalam pelumas, baterai, dan bahan refraktori. Yang kedua, grafit amorf, terlihat seperti bubuk halus, kemurniannya lebih rendah, digunakan dalam produk seperti pensil dan pelumas. Yang ketiga, grafit kristal bongkahan, ditemukan dalam urat batuan, sangat murni dan konduktif, banyak digunakan dalam aplikasi listrik. Yang berikut grafik sintesis. Yang pertama, grafit elektrode, digunakan dalam tungku listrik untuk peleburan baja. Yang kedua, grafit isotropik, dibuat dengan teknik pencetakan isostatik, memiliki kekuatan tinggi dan seragam, digunakan dalam industri semikonduktor dan nuklir. Yang ketiga, grafit ekstrusi dan cetakan, dibentuk dengan metode ekstrusi atau cetakan, digunakan dalam industri logam dan pembuatan cetakan. Yang berikut sifat grafit. Sifat fisik yang bersifat lunak dan licin, berwarna hitam keabuan dan mengkilap logam, konduktor listrik yang baik, konduktor panas yang baik, tidak mudah terbakar dalam kondisi inert. Sedangkan sifat kimia, reaktivitas, tidak cepat bereaksi dengan air, dapat bereaksi dengan oksigen pada suhu tinggi, tahan terhadap reaksi kimia pada suhu kamar.
Strukturnya terdiri dari lapisan grafena yang bertumpukan diikat oleh gaya van der Waals yang lemah. Yang berikut penggunaan grafik. Yang pertama, sebagai perumas screen digunakan untuk mengurangi gesekan pada mesin, engsel, dan alat berat, terutama pada kondisi suhu tinggi. Yang kedua, dalam produk kimia dan laboratorium sebagai wadah tahan panas dan bahan tahan korosi dalam berbagai reaksi kimia. Yang ketiga, dalam industri logam dan baja sebagai bahan pelapis cetakan, refraktori atau bahan tahan panas dan pelindung dalam pengecoran logam. Dan yang keempat, sebagai elektrod dalam tungku listrik untuk peleburan logam seperti baja dan aluminium. Dan yang kelima, sebagai bahan komposit dicampurkan dengan resin atau logam untuk membuat komponen ringan dan kuat di industri pesawat otomotif dan luar angkasa. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.